Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pemirsa, alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi banyak di antara kita, saudara-saudara kita, mereka melakukan puasa, tapi dirinya tidak melakukan sholat. Lalu bagaimana hukumnya ketika orang berpuasa, kemudian dia tidak melakukan sholat? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa ju' wal 'atas." Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang melakukan puasa, tapi dirinya tidak mendapatkan pahala puasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali lapar dan dahaga. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ibadah sholat merupakan ibadah utama dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan isyarat kepada kita nanti di yaumil hisab. Rasulullah berkata, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Fa in saluha saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila benar salatnya, maka benar seluruh amal ibadahnya, dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya. Bahkan ulama banyak yang mengkategorikan orang yang melakukan ibadah puasa tanpa melakukan salat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan fahuwa kafir." Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia dinyatakan sebagai orang kafir. Ketika orang tersebut menjadi orang kafir, maka ibadah yang lainnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk tidak melakukan salat. Salat satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk bisa dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam keadaan sakit walaupun sehat, dalam keadaan apapun perintah ini tetap harus kita lakukan. Coba pemirsa bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Allah berikan perintah itu kepada orang-orang yang punya kategori sehat. Dia sudah akil balik, masuk dalam kategori siap untuk melakukan ibadah puasa. Tapi ketika dia berjalan safar atau dalam keadaan sakit, maka Allah beri keringanan untuk bisa membatalkan puasanya dan diganti dengan qada di bulan yang lain. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Itu diwajibkan kepada orang yang mampu secara ekonomi dan mampu untuk melakukan dengan ilmunya. Ibadah zakat itu diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin dimanapun berada, kepada mereka yang mempunyai kekayaan yang sudah sampai nisab dan haulnya. Tapi ibadah salat Allah perintahkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, baik dia dalam keadaan sakit, baik dia miskin, tidak mengenal orang kaya dan orang miskin, tidak mengenal orang yang sehat maupun yang sakit. Ketika ibadah salat ini diperintah, maka seluruhnya wajib melakukannya. Bahkan orang yang sehat, ketika dia mempunyai badan yang sehat, Allah minta dia beribadah dengan cara berdiri, melakukan sholatnya. Apabila dia dalam keadaan sakit, maka Allah perintahkan dia sholat dalam keadaan duduk. Apabila tidak sanggup dengan keadaan duduk, Allah perintahkan dia sholat dalam keadaan berbaring. Sholat ini merupakan ibadah utama yang tidak boleh ditinggal oleh kaum muslimin muslimat. Bahkan hukum ketika ada seorang muslim atau muslimat melakukan ibadah puasa, kemudian dia tidak melakukan ibadah sholat, maka tertolaklah ibadah-ibadah yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahkan ibadah sholat itu merupakan ibadah dan perintah yang turun kepada Rasulullah SAW melalui satu peristiwa yang subhanallah dan masya Allah luar biasa. Coba kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa seperti yang kita lakukan saat ini. Allah turunkan perintah tersebut melalui perantara Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai akhir ayat tersebut.
Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah, ibadah pun ini turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah kirimkan risalah ini melalui Jibril alaihissalam dengan kalimat dalam Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu pula dengan perintah Allah melakukan zakat. Allah turunkan perintah ini melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan perintah solat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang baginda Rasulullah SAW untuk menerima perintah ini dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, jangan pernah tinggalkan solat walaupun kita melakukan ibadah puasa. Kalau pengen puasanya diterima, maka solatnya harus dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.